Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi di channel RN Official. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bagaimana proses pembuatan SIM baru. Nah teman-teman, kebetulan SIM saya ini habis di bulan Agustus kemarin. Nah menurut perundang-undangan, ketika SIM kita masa berlakunya habis nih, teman-teman juga bisa cek kapan masa berlaku SIM teman-teman itu habis. Itu bisa diperpanjang H-14 teman-teman. Tapi jangan sampai terlewat. Kalau misalnya terlewat satu hari pun, itu dikenakan peraturan harus melakukan pembuatan SIM baru. Nah karena saya terlewat dalam memperpanjang masa berlaku SIM, sehingga saya mengikuti proses pembuatan SIM baru. Karena saya berdomisili di Bekasi, jadi saya melakukan pembuatan SIM baru itu di Polres Metro Kota Bekasi, yang mana ketika teman-teman nanti ke Polres Kota Bekasi, teman-teman akan diarahkan ke tempat khusus pembuatan SIM. Lokasinya itu ada di bagian belakang dekat gedung kejaksaan. Nanti di sana ada petugas satpas yang akan mengarahkan. Nah, setelah kita sampai di area pembuatan SIM, nanti teman-teman oleh petugas satpas akan diarahkan ke bagian cek kesehatan. Di sana teman-teman akan dilayani dengan ramah oleh petugas sana untuk dicek kesehatannya. Nah setelah dinyatakan lolos, teman-teman langsung dikenakan biaya sebesar Rp35.000. Nah bagaimana kalau misalnya teman-teman ingin membuat SIM A dan SIM C, apakah membayarnya double? Enggak, teman-teman hanya membayar satu kali aja sebesar Rp35.000. Jadi nanti setelah cek kesehatan, teman-teman akan diminta mengcopy bukti lulus cek kesehatan itu, kemudian dilegalisir, dan teman-teman hanya membayar Rp35.000. Nah setelah cek kesehatan, teman-teman nanti akan diarahkan ke bagian asuransi. Nah di sana akan dijelaskan mengenai asuransi, dan teman-teman nanti akan dikenakan biaya asuransi sebesar Rp30.000 untuk masing-masing SIM A dan SIM C. Nah setelah dari bagian asuransi, nanti teman-teman akan diarahkan ke loket pembayaran. Nah nanti di sana kita akan membayar administrasi pembuatan SIM, dimana untuk SIM A itu Rp120.000 dan SIM C itu sebesar Rp100.000. Nah setelah membayar administrasi, teman-teman nanti akan diberikan form, kemudian kita akan mengisi form itu. Setelah mengisi form, kemudian form itu diserahkan kembali. Nanti di sana ada loket khusus penyerahan berkas. Setelah itu teman-teman tinggal nunggu aja, menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Setelah nama teman-teman ini dipanggil, kemudian kita akan diarahkan ke ruang bagian foto. Nah di sana kita akan melakukan proses foto dan juga sidik jari dan tanda tangan digital. Nah setelah dari bagian foto, teman-teman nanti akan menuju ke bagian uji teori. Untuk soalnya kalau tidak salah ada 30 soal, batas kelulusan minimal itu 21, dan kemarin waktu tes SIM A saya betul 28 teman-teman. Jadi dinyatakan lulus dalam ujian teori. Setelah dinyatakan lulus teori, ujian teori, kita akan diarahkan ke bagian ujian praktek SIM. Nah di bagian ujian praktek SIM ini nanti teman-teman akan mendaftar ulang dan mengisi form di loket bagian ujian praktek. Nanti teman-teman akan memilih nih, apakah nanti ujian prakteknya akan menggunakan mobil matic ataupun mobil manual. Begitupun motor, teman-teman bisa memilih motor matic ataupun motor manual. Jika nanti teman-teman ujian prakteknya tidak lulus, itu akan diberikan kesempatan untuk mengulang lagi teman-teman. Minimal sudah seminggu teman-teman bisa balik lagi dan kembali melakukan ujian praktek. Nah jika di dalam ujian praktek itu dinyatakan lulus, maka teman-teman nanti akan diarahkan ke loket pengambilan SIM. Jadi di situ teman-teman tinggal nunggu aja, namanya dipanggil, kemudian SIM-nya akan diserahkan. Jadi sebetulnya untuk pembuatan SIM ini nggak sulit teman-teman, sangat mudah sekali.
tinggal ikutin prosedur, biayanya murah dan prosesnya juga cepat. Jadi buat teman-teman semua, nggak usah takut, hindari calo, teman-teman ikuti saja prosedur, biayanya murah, prosesnya juga cepat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Silakan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, di like, share, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.